Baik, senang sekali ya hari ini kita akan bertemu lagi untuk membahas satu topik yang cukup unik ya. Saya jujur aja, dalam sejarah saya training belum pernah mendapatkan judul yang unik ini ya. Ini dari tim dari OTD ya memberikan kepada saya, yaitu enforcing disiplin. Karena disiplin itu sebenarnya bukan sesuatu yang berdiri sendiri ya. Dia bergerak, dia berfungsi itu dikarenakan oleh banyak aspek. Ya, kalau orang biasanya komunikasinya kurang, dia tidak konsisten gitu ya. Tapi kalau disiplin itu sebenarnya satu bagian tertentu yang menjadi bagian dari keseluruhan. Nanti kita coba pelajari satu persatu, gitu ya. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang tantangan besar organisasi ya, sebenarnya kalau saya mengamati begini, apapun organisasinya, itu sebenarnya ada dua kunci penting. Ada dua kunci penting nih, yang harus kita pahami untuk mencapai ujungnya. Ya, kalau kita bicara ujungnya kan pasti profit. Bawahnya profit bicara tentang apa, nanti kita coba bahas ya. Apa kira-kira dua hal penting ini? Ini yang di bawah kalau kita gambarkan, ini ada yang menggambarkan tentang bagian operasional ya. Sales, logistik, dan lain sebagainya, ini bagian operasional. Lalu ada bagian yang sifatnya supporting, ya, HR, GA, dan lain sebagainya. Lalu ada bagian yang sifatnya administratif. Tapi masing-masing ini sebenarnya harus punya kunci penting. Apa kira-kira? Yang pertama, ya. Oke, next, berikut yang pertama. Yang pertama itu adalah efektivitas. Semua orang yang bekerja di organisasi itu punya tujuan mencapai target efektif. Sasarannya tercapai. Sudah pasti, gitu kan ya. Nah, untuk kita bisa mencapai efektivitas, butuh apa? Nah, butuh inovasi. Ya, jadi efektifnya bicara inovasi. Untuk bisa efektif, seseorang perlu alat, yaitu inovasi. Yang pertama ya. Yang kedua adalah efisiensi. Nah, efisiensi harus punya alat yang namanya accountability. Pengukuran, measurement-nya. Nah, sekarang saya tanya, kalau efektivitas dan inovasi, ini tingkat kebutuhan disiplinnya di bawah atau rendah ya, kecil. Tapi kalau kita bicara efisiensi dan harus mengacu kepada accountability, pertanggungjawaban dan ukuran-ukuran, ini yang tingkat disiplinnya harus tinggi. Nah, karena dua hal ini sama-sama penting, makanya kita harus tahu di mana polanya. Karena kalau yang di sini itu bukan bicara inovasi disiplin bahwa harus sesuai target, sesuai ukuran, tapi lebih cenderung bagaimana menciptakan, mengkreasikan hal-hal yang baru di luar, gitu ya. Sedangkan disinilah disiplin itu penting, ya. Dengan efisiensi, pengelolaan accountability yang baik, maka muncul yang terakhir adalah produktivitas. Nah, ini kunci organisasi nih. Kenapa kita penting? Karena saya juga tidak bisa mengatakan bahwa disiplin itu harga mati. Hati-hati, Pak. Kalau disiplin harga mati, bisnis macet. Ada sisi di mana kita perlu lebih berani keluar, out of the box dibilangnya gitu kan ya. Hanya porsinya berapa? Porsi out the box-nya ya, itu mungkin sekitar 30%, sedangkan 70% adalah ngelola sistem yang ada dalam organisasi supaya berjalan dengan lancar, yaitu dengan cara kita perlu melatih setiap tim kita dengan disiplin. Nah, kuncinya begitu. Ya, jadi saya nggak setuju juga kalau disiplin itu sebagai sesuatu yang rigid, kaku, nggak bisa diganggu gugat. Nggak juga. Karena coba kita lihat ya, kalau kita lihat dalam proses kerja aja, ketika kita mengerjakan sesuatu, lalu tiba-tiba muncul hambatan, muncul permintaan dari toko yang tidak nyambung lagi. Wah, ini harus gimana ya? Saya lupakanlah permintaan toko karena harus disiplin di urusan warehouse. Nggak bisa juga. Warehouse harus mulai kreatif juga, mikir gimana ya caranya nih ya. Nanti sales juga harus sedikit mengurangi disiplinnya, harus berpikir ini gimana ya caranya ya. Nah, berarti udah mulai masuk ke ranah inovasi. Nanti tapi ingat, harus kembali lagi ke accountability. Mana yang harus didisiplinkan lagi. Makanya kalau teman-teman masih ingat ya dulu ya, dalam pekerjaan itu ada yang namanya aturan, ada yang namanya kebijakan. Nah, aturan bicara sesuatu yang pasti, accountable. Tapi kebijakan bicara mengantisipasi jika ada hal-hal yang di luar dari kebiasaan.
Gitu kira-kira ya. Ini perlu saya perjelas dulu supaya kita tahu bagaimana kita memandang disiplin, gitu ya.